Yang balik lagi di YouTube blikiller.id. Kalau di episode sebelumnya kami membahas soal para pesepak bola yang menjadi politisi. Di episode kali ini kami akan membahas khusus yaitu soal George Weah yang merupakan pesepak bola yang jadi politisi tersukses. Di mana George Weah ini bukan cuma masuk politik tapi juga berhasil menjadi presidennya Liberia. Liberia. Dan George Weah ini seharusnya sih bisa mengikuti jejaknya Pak Jokowi yang selalu menang dalam kontestasi politik yang dia ikut. Iya. 2 kali jadi wali kota Solo, gubernur DKI, jadi presiden 2 kali. Dan sekarang ada di belakangnya Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya untuk saat ini berhasil lah, mau hampir menang lah, ya hampir pastikan menang lah. Hampir pastikan menang. Padahal lawannya itu bukan kaleng-kaleng juga, yaitu para orang-orang pintar dan terpelajar dan jenius semua yang ada di kubu 01 dan juga di PDIP ya iya. Di Mama Banteng. Iya, Chicago Bulls. Nah, Teng, ini yang jadi pertanyaan, Teng. Siapa Teng sebenarnya George Weah ini gitu? Oke, mungkin anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu soal George Weah ini ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Aduh. Saya juga tahu dari kemarin juga, baru tahu kemarin. Presiden nih, di fans sepak bola di presiden, baru tahu kemarin. Ya tapi George Weah ini dia banyak dikenal sama anak-anak tahun 90-an. Ya mungkin nggak asing lah, sangat nggak asing buat anak 90-an yang nggak tahu George Weah gitu kan. Tahun 90-an itu George Weah ini merupakan pahlawan Liberia dari sepak bola. Dari sepak bola bener ya. Iya. Dia membawa harum nama Liberia. Ya, dia membawa membawa nama harum ke Liberia karena prestasi yang dia lakukan di Eropa. Berarti gitu. Ini Kartini, Teng. Nice. Karena kan Kartini itu ibu kita Kartini Putri jadi Putri Indonesia, harum namanya. Harum namanya. Oke. Berarti namanya ibu kita Kartini itu adalah harum. Harum namanya. Kamu semalam sama siapa? Sama Stella. Mana Stella? Stella Harum banget. Stella. Biar harum. Iya, tapi kalau yang jeruk agak enek ya. Iya, itu kalau dalam mobil kijang, Bos, biasanya, Bos. Teng, sebenarnya prestasi apa sih Teng yang bikin Weah ini dikenal? Ya, yang jelas dia ini bukan pemuda mabuk berprestasi ya. Oh iya, oke. Tapi dia pesepak bola yang berprestasi. Pesepak bola yang berprestasi. Ya. Dan ini first naik ini saat di PSG atau Paris Saint-Germain atau PSG, singkat PSG. Saat PSG ini dia mampu membawa juara PSG Ligue 1. Ya, dia itu bukan sekedar juara aja, tapi si Weah ini membuat PSG menghancurkan dominasi Olympique Marseille dan Saint-Étienne saat tahun-tahun sebelumnya dia. Iya. Gitu. Dan apalagi waktu itu mungkin PSG itu belum sejago sekarang ya, Teng ya. Ya, dan itu kan juara tahun 93 kalau nggak salah ya. Atau 93 94 kan kalau nggak salah. Nah, terus terakhir PSG juara itu tahun 83. Jauh banget ya. Dan itu gelar pertama PSG, gelar Ligue 1 pertama PSG itu tahun segitu, 80-an. Dan kemudian berhasil diraih saat awal 90-an dengan George Weah gitu. Nah, ya dan ya karena bukan pemain top, bukan klub top PSG-nya waktu itu. Jadi ini sebuah prestasi luar biasa dari negara yang ya mungkin kita juga kayak nama-nama negara di anime si Liberia ini kayak di Attack on Titan gitu. Kayak bukan negara asli lah, tapi tiba-tiba muncul si Weah ini. Iya. Tahu Liberia pun juga dari beberapa pemain lokal di Indonesia sih kan. Tahu buat generasi sekarang mungkin ya gitu kan. Tapi saat 90-an itu sangat-sangat terasa banget gitu kan. Terasa banget ya. Ya, hampir setiap anak pakai baju AC Milan waktu itu sebelum dia pindah dari PSG. Rata-rata nomor pakai nama saja Weah. Iya, Weah. Kalau nggak Bierhoff itu opsinya biasanya Weah. Gitu, 90 seperti itu anak-anak kecil ya pada eranya gitu. Tapi kasihan Teng, karena suka diejekin. Dia pasti panggil Weah. Terus ada prestasi apa lagi Teng? Dia setelah PSG juara, kemudian secara individu dia dapat gelar top skor di Liga Champions. Liga Champions. Ya, yang sampai sekarang Liga Champions yang didapetin sama PSG. Iya gitu benar, kan. Belum pernah ya. Tapi dia sempat jadi top skornya PSG di Liga Champions 94-95. Ya, mungkin gelar top skor ini juga yang bikin dia dapat Ballon d'Or, Dit. Bahkan dapat Ballon d'Or, berarti kayaknya Afrika pertama ya Teng ya harusnya. Iya, betul. Dia dapat Ballon d'Or, yang kemudian bikin raksasa Eropa saat itu AC Milan merekrutnya, gitu kan. Nah, jadi tentang yang sama ya, setelah direkrut dari AC Milan,
dengan berbekal prestasi top skor Liga Champions, kemudian dia mendapatkan Ballon d'Or dan membawa AC Milan itu juara Scudetto 2 kali gitu kan. Ya bersaing dengan Juventus lah gitu kan saat itu. Milan ini sampai sekarang sih masih raksasa gitu kan. Cuman dulu 90 sangat-sangat gede banget Milan ini gitu. Apalagi udah ada kayak trio Belanda waktu itu ya Teng. Betul. Nah, nama Weah ini kan jelas ya Teng ya, dikenal banyak orang waktu membela AC Milan. Kayaknya jarang deh orang yang tahu Weah pas dia main di PSG. Iya. Karena mungkin di TV kita juga nggak nyiarin Liga Prancis ya Teng ya. Betul. Jadi sangat dikenal untuk membela AC Milan. Nah, terus di Milan ini kan sekitar 5 tahunan lah ya. Terus karirnya menurun dengan membela Manchester City, Marseille, terus pensiunnya di Al Jazeera. Nah, abis pensiun si Weah ini biasanya ngapain katanya? Ya, Weah ini saat pensiun itu saat itu ya, kalau nggak salah itu situasi negara itu lagi panas, lagi chaos. Karena perang sipil di sana gitu kan. Yang kemudian akhirnya perang sipil itu selesai. Dan dia itu mulai banting setir nggak jadi pelatih. Ya, dia berhenti jadi politisi yang menyoroti situasi negaranya setelah pasca perang sipil, gitu loh. Jadi salah satunya dia bikin Kongres Perubahan Demokratik gitu kan, ya untuk pencalonan presiden. Bahkan saat pertama terjun ke politik dia pengen langsung, udah rame tuh bursa Weah jadi presiden itu udah rame banget gitu kan. Ya maklum kan tuh kan. Lagi zero power ya, lagi kosong kuasaannya gitu kan, makanya mungkin ketika membawa nama harum, dianggap sebagai pahlawan gitu kan, gitu kan, dianggap sebagai pahlawan, kemudian mungkin bisa membawa kepahlawannya untuk menyelamatkan Liberia gitu kan. Ya saat itu tidak bisa dipungkiri gitu kan, konflik-konflik di Liberia, konflik sipil mungkin bisa diredam dengan sepak bola yang Weah bawa. Mungkin salah satu dia jadi presiden itu karena orang-orang Liberia bisa bersatu karena sepak bola gitu kan. Iya, benar. Mungkin seperti itu. Mungkin punya pemikiran kayak gitu lah ya. Ya, cuman agak disayangkannya di sana itu mungkin saat politik selalu ada oposisi, betul nggak? Betul. Ya, artinya Weah juga nggak sepenuhnya mulus jadi calon presiden waktu itu karena dia banyak dikritik. Weah itu dia kurang berpendidikan. Itu tadi. Formal. Ya tadi kita bahas di episode sebelumnya, makanya nonton episode sebelumnya. Gitu. Dia kurang pendidikan secara formal, dan Weah ini mungkin kebanyakan hidup di luar Liberia. Ya jadi mungkin politisi sana itu yang oposisi sama Weah itu, wah lu ngapain calon jadi presiden gitu kan, tahu negara ini aja enggak gitu kan, kebanyakan di luar Liberia daripada Liberia itu sendiri, seperti itu di kasarnya. Gitu ya. Ya. Nah dan ini juga sebagai informasi. Jadi si Weah ini dipertanyakan lah latar belakang pendidikannya Teng ya, karena lawannya ini yaitu Ellen Johnson Sirleaf merupakan didikan Harvard gitu. Meskipun ya Teng, adik saya juga nih yang sekolah di Harvard, dia tuh nggak pinter kok. Malah dia tuh justru lebih jagonya tuh pinter nyetir. Karena dia sekolahnya di kursus mengemudi Harvard. Ini dia. Ada di Laswi Teng kalau mau nyoba. Mungkin juga seperti saudara saya ada. Dia pintar bertani. Pintar bertani kok bisa? Kan dia sering main di Harvest Moon. Agak jauh. Apa-apa. Tapi untung ya si Weah ini banting setirnya jadi politisi. Iya. Coba jadi tukang sol patu. Pasti capek ya Tengger. Sol patu. Gitu. Saya bawa kan capek ya. Iya. Ini jadi politisi gitu bicara-bicara bullshit tuh didengar sama pendukungnya. Dan ini kentara, Dit. Betul. Ini kentara. Ini terbahas di berikutnya karena Weah ini dia baru mengalami kekalahan di pemilu sekarang karena beberapa janji dia untuk mensejahterakan rakyat Liberia seperti pertanian ya betul, untuk pangan gitu kan, kemiskinan dan pengangguran itu masih merajalela gitu. Tapi sebelumnya dia ini emang nggak langsung dari 2005 ke jadi presiden, enggak, tapi 2018 yang baru selesai kemarin. Oh, jadi 2005 itu dia tuh kalah.
Nah, 2004 dia belum langsung jadi calon capres presiden gitu. okay. Tapi dia baru jadi presiden itu 2018. Dan berhasil kemudian baru beres kemarin. Dan kemarin ini baru kalah itu saya bilang tadi gitu. Oh, dia tuh kalah untuk term keduanya itu ya, Teng ya? Betul, baru kalah dia. Sama pria bernama Joseph Boakai. Joseph Boakai. Ya, Joseph Boakai. Oke, dan sebagai informasi juga nih, Joseph Boakai ini adalah lawannya Weah di pemilu 2017 itu ya. Dia ini adalah wakil presiden incumbent. Mungkin kalau di kita mah Yusuf Kala lah gitu ya, betul. Yang naik di presiden. Nah, di politik juga panjang si Boakai ini, karena dari 1983 tuh udah jadi Menteri Pertanian. Mungkin ini kayak terdengar heureuy ya, karena kayak di Afrika dek taninawan gitu kan. Tapi ini tuh bener banget, karena 31% GDP-nya Liberia itu dari pertanian, Teng. Kayak dari singkong, padi, coklat, sampai tebu ya, benar. Gitu. Saya kira itu Boakai mantan pemain Persiwa Wamena loh. Persiwa Wamena yang tajam banget, yang back lawan tuh merasa seram gitu untuk menghadapi Boakai di Fogai. Karena Teng saya lihat ya jumlah golnya itu, wah saya lupa lah, nanti dikoreksi aja. Kalau nggak salah dia main 145, golinnya tuh kayak 144 gitu, Teng. Oh ya, Boakai di Fogai itu ya? Jadi hampir satu pertandingan 1 gol. Itu pas lagi Persiwa jadi runner up kan? Iya. Coba jadi runner up kan? Boakai di Fogai itu. Kenapa, Teng? Si Weah ini, dia kalah dalam pemilihan yang kedua, Teng. Ya tadi sempat dibilang sedikit ya kalau Weah ini dianggap tidak bisa memenuhi janjinya untuk mensejahterakan masyarakat di sektor kebanyakan pangan. Janji berarti. Sepertinya, gitu kan? Karena ya saat orang lagi baru beres perang sipil, baru pengembangan, kemudian pasti kan banyak orang yang berharap gitu ya. Pasti banyak diberikan janji yang memberikan harapan banyak kepada orang. Gitu kan? Nah terus ini kekecewaan warga Liberia ini tuh puncaknya di 2020 di mana ada protes massal dari warga Liberia. Mereka ini bahkan meminta Weah ini mundur. Dan pada 2022 3 anggota kabinet Weah ini disanksi Amerika Serikat karena katanya dianggap korup, Teng, katanya. Terus gimana, Teng, dengan keluarganya Weah? Apakah ada kayak dia punya anak yang jadi politisi juga gitu? Jadi posisi enggak, tapi mungkin dia memberikan anak ini atau memberikan tekanan pada anak ini untuk menjadi pemain sepak bola. Untuk menjadi pemain sepak bola. Ya, tapi siapa tahu juga itu salah satu strateginya ditekan agar sepak bola sukses, kemudian sukses jadi politisi mungkin gitu. Untuk mengikuti cara dia. Ya, itu mungkin bisa terjadi sama Timothy Weah. Ya, Timothy Weah. Jadi Timothy Weah ini bagi saya ini privilege, anak privilege nih. Privilege ya. Dia anak legenda gitu kan. Terus mulai karirnya di PSG yang sudah jadi raksasa, udah gede gitu, bukan PSG saat masa Weah gitu ya, masa Weah. Tapi PSG yang sudah gede, dia baru main 5 kali dapat gelar juara Ligue 1 2 gitu kan. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ya main 5 kali lah gitu kan. Terus dia direkrut Juventus yang agak kesulitan nih, jadi pemain inti tetap gitu kan. Dia cuman baru starter tuh 8 pertandingan dari 19 pertandingan jalani gitu kan. Sampai Februari inilah ya. Nah, tapi meskipun demikian, saya nggak menutup kemungkinan bahwa Weah ini juga, Timothy Weah ini dia punya potensi kok gitu kan. Dia main di sayap, dia sayapnya cepat gitu kan. Jadi kalau Afrika ya. Ya, tipikal pemain Afrika, dia pemain cepat, dribblenya bagus, cuman memang syuting-syutingnya aja yang perlu diperhatikan gitu, agak lebih tepat lagi ke arah gawang gitu. Enggak nembak manuk, enggak nembak burung gitu. Aja sih buat si Timothy Weah. Iya, dan saran saya buat Timothy Weah, jangan terlalu sering nonton video-video syutingnya Cucu Hidayat. Karena tendangan-tendangan menuju luar angkasa. Itu cannonball. Cuy. Iya benar. Nah kalau misalkan kata Enteng ya, tadi kan bilang bahwa ini sebuah privilege ya, Teng ya. Karena mungkin kalau si Timothy Weah ini lahir dari orang biasa, dia mungkin nggak akan jadi pemain PSG atau Juventus juga ya, Teng ya. Seberapa besar sih, Teng, pengaruh yang Teng lihat sekarang gitu ya, privilege ayah pesepak bola terhadap anaknya? Ada nggak sih yang sukses? Saya sih melihat kasus dari soal politisi, saya selalu agak-agak banyak pikirnya kemana-mana sih. Iya, saya juga kemana-mana ini sebenarnya. Jangan-jangan Timothy Weah ini sengaja pas di pemain bola untuk
membantu kampanye ayahnya di Liberia. Oh iya. Atau orang Liberia di Amerika, bisa saja. Saya jadi kemana-mana mikirnya, persis seperti Arhan, gitu kan. Jadi kan bahan kampanye, gitu kan. Saya jadi kemana-mana mikirnya, gitu. Benar-benar. Ya ini sih sebenarnya bagus buat rekan sepak bola, gitu kan. Bagus juga buat elektabilitas politik karena kan sepak bola ini adalah psikologi masa terbesar, modal masa terbesar di olahraga. Betul, gitu. Gitu mungkin bisa jadi dengan WA Idris Presiden dan besarnya bisa jadi ya dia bonus sepak bola atau ada tambah-tambahannya gitu. Ya maklum misalnya kalau saya ke politisi agak-agak mikirnya kemana-mana banyak kepentingan gitu. Tapi saya yakin dengan potensi WA posisi Timothy Weah yang ada itu setidaknya dia bisa membuktikan dulu diri di lapangan lah. Membuktikan diri di lapangan. Ya, privilege terkadang jadi persoalan tekanan mental pasti gitu kan. Tapi itu harus bisa dibuktikan mungkin seperti yang dilakukan oleh Marcus Thuram di Inter. Marcus Thuram ya. Ya, dia anak Lilian Thuram, anak legenda sepak bola Prancis dan juga bahkan rivalnya Juventus gitu kan. Tapi Marcus Thuram ini bisa membuktikan di lapangan gitu. Di pemain yang bagus. Ya banyaklah contoh-contoh pemain lain yang merupakan anak dari anak sepak bola gitu kan. Yang bisa dibuktikan di lapangan yang menepis segala privilege-nya. Cuman Timothy Weah ini agak-agak lebih. Ya legenda, ya presiden yang mungkin ini yang bikin berat ya. Berat gitu. Menarik ya Teng ya. Karena ya itu tadi ya mungkin Weah juga saat dia ke PSG mungkin dia juga bekerja keras. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa disamai oleh si Timothy itu kan. Sama mungkin kayak anaknya Cristiano Ronaldo atau anaknya David Beckham. Beckham ngasih si anaknya ini latihan di Arsenal, tapi kalau nggak jago mah nggak akan kepake kan gitu. Jadi nggak semuanya anak pemain bola sukses itu menjadi ikut sukses juga, nggak semuanya. Tapi kalau anak presiden ada yang bisa sukses, Teng? Ya, kayaknya dia kebanyakan makan mie presiden, jadi bisa. Mie presiden. Masuk bisa sponsor. Ada menarik ya Teng ya, pembahasan kita soal si George Weah ini, yang merupakan pesepak bola yang terjun ke politik dan dia ini paling sukses karena berhasil menjadi presiden. Iya. Pertama kali mantan pemain sepak bola jadi presiden. Jadi presiden. Kira-kira untuk kedepannya, Enteng ngelihat siapa nih Teng pesepak bola yang punya potensi untuk jadi politisi? Siapa lagi kalau bukan pasangan sejoli Patamarahan atau itu mah. Sudah jelas kontrak bahwa selama sampai umur 32 tahun kamu harus main di luar negeri, main abroad luar negeri. Wah, mengangkat kredibilitas sekali gitu kan. Apalagi alasan Sinta yang menurunkan Patamarahan adalah kasihan kalau dia nggak dimainin karirnya bakal redup. Padahal kan siapa yang peduli? Iya. Kan bagus kok, cuman tolong aja pikir aja jangan kebanyakan dicuci. Bagus kok, asli bagus kok. Iya, itu tadi tanya pembahasan kita soal George Weah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Liga Laga.id. Bye bye.